Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Putri. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah, yaitu menjelaskan yang pertama kemampuan menjadi imam, kemampuan menjadi makmum masbuk, keterampilan sujud jamak kasar, keterampilan sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Yang pertama, kemampuan menjadi imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Kemudian hal-hal apa yang perlu diketahui seorang imam? Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Kemudian meluruskan shaf sebelum sholat, memendekkan bacaan sholat, membaguskan bacaan sholat. Hendaknya imam disenangi oleh makmum. Sunat bagi imam menyaringkan suaranya. Kemudian syarat utama menjadi seorang imam, yang pertama Islam, berakal, balik. Kemudian laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaan dan rukunnya, bukan makmum, selamat, tidak sakit. Terakhir, lidahnya fasih dan mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak memiliki kesempatan membaca bacaan surah Al-Fatihah bersama dengan imam pada waktu rakaat sholat yang pertama. Kemudian untuk memberitahu bahwa kita masbuk menjadi makmumnya, kita bisa berdiri di sebelah imam, kemudian takbir agar diketahui imam. Dengan juga bagi wanita yang akan bermakmum kepada laki-laki, juga tidak perlu menepuk pundak imam, cukup takbir saja. Kemudian harus melihat kondisi terlebih dahulu jikalau memungkinkan situasinya, karena laki-laki dan perempuan itu sholatnya dibatasi. Kemudian apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Kemudian adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu. Sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram dalam sholat. Lanjut, sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Kemudian sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim, ada pula yang disebut jamak takhir. Cara pertama yaitu jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya, yang pertama niat melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mazmu'an bil asri zam'a takdimin makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mazmu'an bid-duhri zam'a takdimin makmuman lillahi ta'ala. Cara kedua yaitu jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir yaitu sholat zuhur dan asar. Niat melaksanakan jamak takhir pada saat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mazmu'an bid-duhri zam'a takhirin makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mazmu'an bil asri zam'a takhirin makmuman lillahi ta'ala. Kemudian sholat kasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Lanjut, contoh lapas niat sholat kasar adalah usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian sholat jamak kasar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan kasar secara bersama.
praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak, tetapi tidak boleh dikasar, karena sholat jamak kasar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Kemudian lapas dan niat sholat kasar jamak takdim adalah usolli fardhu dhuhri rakaataini mazmu'an bil asri zam'a takdimin qasran ma'muma lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Usolli fardhu asri rakaataini mazmu'an biduhri zam'a takdimin qasran ma'muma lillahi ta'ala. Sujud tilawah artinya sujud bacaan yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat takbiratul ihram, kemudian sujud dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Selanjutnya sujud sahwi, artinya sujud karena lupa seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat ruku, atau sujud karena lupa, karena ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Kemudian apabila kurang rakaat dan lupa. Cara melaksanakannya sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca bacaan sujud sahwi, subhanaman la yanamu wala yashu. Yang terakhir, sujud syukur, artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama, niat sujud syukur, sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, kemudian menunjukkan sikap rasa syukur kepada adapun bacaannya yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimus solihat. Kemudian syarat sujud syukur yang pertama berwudu, berdiri menghadap kiblat, berniat takbiratul ihram, kemudian bersujud menyentuh bumi atau lantai dengan sekali sujud saja, kemudian bertakbir seiring dengan bangun dari sujud, yang terakhir memberi salam. Syarat syukur yaitu mengakui nikmat itu dengan hati, mengucapkan secara lisan alhamdulillah, kemudian gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.